Lukas dan bulu pamali. Cerita ini tentang Lukas yang berasal dari sebuah daerah yang bernama Manipa di Pulau Seram. Sejak orang tuanya meninggal, ia hidup sebatang kara. Ia juga putus sekolah karena tidak ada yang membiayai kebutuhan sekolahnya. Untuk sepiring nasi, sedikit sayur, dan sepotong ikan, Lukas mengharapkan pemberian dari tetangga yang sudah menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Lama-kelamaan, ia merasa bahwa hidupnya menjadi beban bagi para tetangga yang bukan memiliki hubungan keluarga dengannya. Karena hal itu, Lukas memutuskan merantau ke kota Ambon. Ia menetap di benteng daerah pegunungan. Berada di daerah yang baru dengan orang yang baru dikenal, Lukas berusaha untuk mengenal mereka lebih dekat. Lukas selalu menawarkan diri kepada beberapa keluarga untuk membantu mereka memikul air dan membayar seadanya. Dengan begitu, Lukas dapat membeli makanan. Seiring berjalannya waktu, Lukas memutuskan untuk mencari kayu bakar di hutan. Kayu-kayu itu nantinya ia jual ke pasar demi kebutuhan hidupnya. Setiap hari, Lukas mencari kayu bakar di hutan. Saat sulit menemukan kayu bakar yang telah roboh ke tanah, Lukas akan memotong dahan-dahan kayu yang masih hidup. Kayu hidup itu akan dibiarkan selama beberapa hari hingga mengering. Lama-kelamaan, pohon-pohon di hutan itu menjadi gundul karena dahannya telah habis dipotong. Gundulnya hutan menjadikan Lukas kesulitan mencari kayu bakar. Ia harus mencari ke daerah yang lain. Walaupun begitu, ia tidak putus asa. Ia harus tetap mencari kayu bakar agar ia tetap bisa hidup. Jika saya tidak bekerja, maka saya tidak punya uang untuk beli makanan. Begitu katanya. Pada suatu pagi, Lukas pergi ke pantai. Tampaklah pantai Latu Halat. Ia memutuskan untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai itu. Lantas, Lukas mendayung perahunya menuju pantai Latu Halat. Sesampainya di pantai Latu Halat, ia mempergunakan tali untuk mengikat perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di pesisir pantai. Ia berjalan ke gunung dengan harapan mendapat kayu bakar yang banyak. Setibanya di puncak gunung, Lukas gembira karena mendapatkan ranting kayu kering yang banyak. Ia mulai bekerja. Ranting-ranting kayu kering ia potong. Seperti sebelumnya, ketika ranting kayu kering telah habis, Lukas akan memotong dahan-dahan kayu yang masih melekat di pohon. Saat kering, dahan kayu itu akan diangkut ke pasar untuk ia jual. Dengan cara begitu, ia kembali memperoleh uang untuk membelanjakan keperluan sehari-hari. Saat hari menjelang siang, Lukas beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Hari sudah mulai gelap. Lukas memutuskan untuk tidur di gunung itu. Ia lalu mencari tempat beristirahat yang aman dan menemukan tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan yang hijau. Dengan hati senang, Lukas merewakan tubuhnya. Walau lelah, Lukas sulit memejamkan mata. Tubuhnya digigit banyak nyamuk. Saat membuka mata, Lukas terkejut melihat seekor ular raksasa mendekatinya dan langsung menelannya. Kemudian, ular raksasa itu membuntukkan kembali tubuh Lukas. Lukas terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Lukas tersadar. Tiba-tiba ia mendengar suara bergemuruh. Tampaklah seorang laki-laki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Lukas sangat takut melihatnya. Siapa kamu?" tanya Lukas penuh ketakutan. "Hei anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya lelaki tua itu dengan suara yang nyaring. Saya Lukas dari Manipa, tapi saya sekarang tinggal di benteng," jawab Lukas dengan gugup. Laki-laki tua itu tampak berpikir lalu berkata,
"Mengapa kamu masuk ke tempatku dan merusak hutan yang ada di daerahku?" tanya lelaki tua itu. Lukas semakin ketakutan. Seluruh tubuhnya bergemetar. "Ampunilah saya, Kek. Saya ini anak sebatang kara. Untuk bisa bertahan hidup, saya hanya mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar," ungkap Lukas seakan memohon belas kasihan dari laki-laki tua itu. Lelaki tua itu pun terketuk hatinya. "Baiklah, saya memaafkan kau, wahai anak muda. Sekarang mintalah apapun yang kamu inginkan dariku. Pasti kukabulkan," ujar lelaki tua itu. "Maaf, Kek, saya tidak akan meminta apa-apa kepada kakek. Tapi apapun yang kakek berikan akan saya terima dengan senang hati," jawab Lukas. "Baiklah, sekarang tutuplah matamu," seru sang kakek seraya mengambil sepotong bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Lukas. Dengan kesaktiannya, kakek itu menusukkan bulu itu ke kepala Lukas hingga tembus ke kaki Lukas. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mencabut bulu itu. Lukas tidak merasa sakit sedikit pun. "Bukalah matamu pelan-pelan," ujar si kakek. Begitu matanya terbuka, Lukas merasa tubuhnya sangat bertenaga yang luar biasa. "Ketahuilah anak muda, saya telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu itu tidak hanya membuat tubuhmu kebal terhadap segala macam senjata tajam, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri. Gunakan ilmu itu untuk kebaikan," pesan lelaki tua itu. Lukas menoleh ke pohon bulu di belakangnya. Ia melihat bulu itu masih terlihat berdiri dengan tegak. Pada saat itu pula, Lukas melihat 7 helai daun bulu itu terlepas dari tangkainya. Ketujuh helai daun bulu itu kemudian terbawa angin dan jatuh ke tengah laut. Tiba-tiba, ia melihat ada 7 pulau kecil yang muncul di tempat daun itu terjatuh. Kini, pulau-pulau tersebut disebut dengan nama Pulau 7. Lukas kembali menoleh ke pohon bulu di dekatnya. Pohon itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia bertambah kaget saat melihat kakek yang telah menolongnya juga telah hilang bersamaan dengan menghilangnya pohon bulu tersebut. Esok harinya, cepat-cepat Lukas kembali ke tempat tinggalnya. Ia menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Lukas senantiasa menggunakan ilmunya untuk menjaga orang lain dan menolong orang lain. Tempat Lukas beristirahat yang hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latu Halat. Sementara itu, pohon bulu yang dilihat Lukas disebut dengan nama bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius.